Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bareng adik kandung saya yang sekarang masih sekolah dan nyantri di salah satu pondok pesantren, nggak tahu di mana. Dan saya mau ngobrol, jadi saya awali obrolan saya ini mungkin dari pertanyaan yang simple, yang tentu saja nggak jauh-jauh tentang pekerjaan saya, yaitu sebagai driver ojek online, Gojek, Grab ya. Saya ingin tanya kepada adik, nih mau kenalan dulu atau langsung saya tanyakan? Langsung aja, berarti nggak mau kenalan ya? Oh iya. Menurut pandangan adik, mau disebut namanya? Nggak usah? Nggak usah. Menurut pandangan adik tentang pekerjaan Mas, pekerjaan saya yang bisa dibilang dulu itu saya punya cita-cita berangkat merantau, kuliah dan lain sebagainya. Ternyata setelah lulus cuma jadi driver ojek online. Menurut pandangan adik gimana? Menurut saya itu suatu yang biasa, karena saya melihat orang-orang itu ya banyak yang terjadi sama orang-orang kayak gitu. Saya menemukan teman saya itu udah kuliah, tapi ya ujung-ujungnya itu jadi jualan martabak. Ya itu sudah biasa, itu kan semua kan butuh proses kayak gitu. Oh gitu. Berarti itu dianggap sebagai sebuah proses ya? Ya. Tapi misalnya nih, ini saya membayangkan yang buruk-buruk aja ya, keburukan yang kemungkinan terjadi. Tapi naudzubillah min dzalik, semoga keesokan harinya bisa hidup lebih baik gitu ya. Itu kan harapan kita. Tapi kalau ini kan jaga-jaga, misalnya kok ternyata sampai tua kok kayak gitu-gitu aja, itu menurut saya gimana? Berarti ilmunya nggak bermanfaat itu? Ya bukan nggak bermanfaat. Tapi bingung sama ngobrol lagi. Kalau menurut agama itu ya, ilmu yang bermanfaat itu nggak harus dia itu profesi. Di pandangan orang, di mata orang dia itu baik, dia itu kayak jadi apa itu bukan begitu ilmu yang bermanfaat itu. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat dalam pandangan saya itu dia itu bahagia, dia keadaan apapun itu dia itu bahagia, meskipun hanya seorang orang jualan apa gitu kan, orang kecil itu, tapi dia bahagia, dia bisa mencukupi keluarganya, itu bisa dinamakan ilmu yang bermanfaat. Oh seperti itu. Jadi ini masuk pada pertanyaan mungkin lanjutan ya, lebih dalam membahas tentang pendidikan yang adik tempuh selama ini gitu ya. Kan adik ini udah bertahun-tahun di pondok ya, di pondok pesantren. Kira-kira ilmu apa yang kira-kira penting banget yang membekas di hati adik itu? Kira-kira apa? Yang utama dari semuanya gitu. Yang penting untuk kehidupan. Kehidupan loh ya, angel-angel. Karena itu real. Akhlak, ilmu akhlak. Akhlak gimana itu? Kalau kita mau jalan kehidupan, mau kemana-mana, kan yang dibutuhkan kan akhlak. Akhlak itu kayak semacam sopan santun, hormat kepada yang lebih tua, punya kemudian etika. Oh iya. Kita dimanapun itu ada etikanya. Iya bener sih. Orang berilmu juga harus punya akhlak, karena orang berilmu jika nggak punya akhlak itu bakal ilmunya dipakai untuk ngakalin orang, dipakai untuk menjahati orang, dipakai untuk yang tidak baik gitu. Itu orang-orang yang tidak berakhlak. Makanya akhlak itu menjadi hal yang utama. Ibaratnya kalau kita tahu cara membuat nuklir, jika dipegang sama orang yang tidak berakhlak, maka nuklir itu akan dipakai untuk ngebom dan meledak kayak gitu ya, dan membuat ratusan atau bahkan jutaan orang meninggal dunia. Tapi jika kita membuat nuklir dengan
kita punya akhlak, kita punya agama, maka nuklir itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Misalnya nanti bisa menjadi tenaga listrik, tenaga nuklir, tenaga nuklir, apalah bahasanya, itulah pembangkit listrik tenaga nuklir lah, itu nemu akhirnya juga bahasanya. Seperti itu contoh kecil manfaat dari akhlak. Ini kok saya yang banyak ngomong. Lebih dalam lagi kalau saya tanya, berarti menurut Samen selama ini Samen sebagai pelaku orang yang disantrikan oleh orang tua, yang disuruh, yang gak tahu bahasanya, pokoknya dipondokin lah sama orang tua, itu menurut Samen penting gak sih nyantri itu? Penting banget. Penting banget buat kehidupan. Buat zaman sekarang itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena saya melihat zaman sekarang itu mudah untuk melakukan kejahatan, kerusakan. Tahu. Kayak pergaulannya itu. Terutama pergaulan ya, yang melekat di anak remaja ya. Sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat mudah untuk melakukan kejahatan. Apakah kalau orang mondok itu jaminan untuk tidak melakukan kejahatan, kemaksiatan dan lain sebagainya? Tidak jaminan. Tidak jaminan, tapi meminimalisir ya. Berarti untuk menjadi orang baik nggak harus nyantri ya? Ya nggak harus, tapi menjadi salah satu jalan. Ya, Ya jangan iya doang. Iya. Siapa tahu ada jawaban yang lain. Gimana? Nanti. Saya punya cerita nyambung yang tadi ya. Jadi ini salah satu contoh aja. Ada orang yang dia itu nyantri bertahun-tahun, dan saya anggap oke banget lah, udah oke banget, punya iman yang kuat. Saya jamin dia itu nggak bakal, ya kalau masuk pergaulan ibaratnya kalau orang bagus, orang yang bercahaya lah ibaratnya. Kalau masuk dalam pergaulan yang gelap, dia bakal menerangkan cahaya itu ke orang-orang yang lain. Jadi orang-orang itu bakal menjadi baik karena dia gitu. Saya berpikirnya bakal seperti itu. Bukan kemudian dia gelap, dia bercahaya, tapi kemudian masuk ke gelap ikut gelap gitu. Saya mikirnya nggak bakal seperti itu. Ternyata malah terjadi. Ternyata dia malah ikut melebur sama teman-temannya yang kemudian nggak baik itu gitu loh. Padahal saya lihat dia itu udah, ya saya kira udah kuat gitu. Secara iman, secara akhlak, secara keilmuan itu saya kira udah mumpuni gitu. Tapi kemudian kok pas di lapangan ternyata nggak menjamin juga gitu. Ada tanggapan nggak? kan semua kan tergantung sama orangnya ya. Terus gimana? Kan tergantung dirinya sendiri ya. Kayak kita kayak masih mondok, masih apa? Kita kan kalau mondok kan dilatih terus apa setiap hari kan ngaji kayak gitu. Tapi ya pasti ada santri yang nakal, itu pasti ada. Ya kayak tadi itu dia salah udah, satu contoh ya. Dia kan udah bersinar, dia udah terang gitu. Tapi kan ya kayak sama kayak santri tadi. Santri itu kan ngaji terus. Setiap hari dikasih ceramah, setiap hari dikasih hal yang baik, tapi dia tetap nakal kayak gitu. Ya semua itu tergantung sama dirinya sendiri itu. Banyak santri yang melanggar itu ya banyak. Kan semua tergantung sama dirinya. Kayak gitu. Kita bisa nahan nafsu kita apa enggak gitu. Bisa mengendalikan diri apa enggak. Kalau Mas, keliru ayah. Kalau Mas punya analogi kayak gini, kebanyakan kalau ini nggak tahu ya, aku bedain antara santri zaman dulu sama zaman sekarang itu kayak gini kebanyakan. Kalau dulu itu mereka itu bangga dengan kayak dia bisa paham hadis, bisa paham ini itu, kitab kuning bisa baca, bisa mempelajari ilmu keagamaan dan lain sebagainya. Mereka tuh bangga dan bisa membawa itu ke masyarakat. Nah,
semakin kesini itu seakan santri itu semakin bergeser. Jadi seakan belajar agama kayak gitu tuh kayak malu. Jadi kalau kayak seakan, ya bener sih dia merendahkan diri. Kalau aku nggak bisa, itu merendahkan diri bagus boleh. Tapi ketika berhadapan dengan masyarakat yang butuh tentang ilmu itu, dia bener-bener nggak mau gitu. Bahkan kadang dia itu karena merendahkan diri itu, dia itu malah nggak mau belajar apa-apa. Jadi cuma nyantri, golek berkai Pak Yai, golek berkai Pak Yai, sampai ilmunya tuh nggak ada yang nyantol itu. Ada itu. Menurut saya itu udah banyak fenomena kayak gitu. Jadi cuman buru nyari berkah-berkah doang, sampai ilmunya lupa. Gitu. Ada tanggapan? Memang ada banyak seperti itu. Karena kalau menurut saya malah kasihan orang tuanya. Saya tuh ketemu banyak teman-teman yang kayak gitu. Jadi gini, menurut saya pribadi ya, ini saya sadar ketika sudah lulus, udah nggak di pesantren baru sadar. Mungkin ini bisa buat pelajaran buat teman-teman yang mungkin masih nyantri atau mungkin punya anak yang nyantri dan lain sebagainya lah. Kayak gini, sadarnya juga telat sih saya. Kalau menurut saya kan ibaratnya orang nyantri itu dia kan belajar mulai dari, ya intinya aja lah, bahasa Arab itu yang seharusnya utama yang harus dikuasai. Kenapa kok harus, saya bilang harus? Lah udah dibiayain orang tua, pokoknya udah dibiayain orang tua lah bahasanya ya. Udah dimasukin pesantren bertahun-tahun. Lah kok bahasa Arab aja nggak nyantol gitu loh. Itu kan eman banget. Kalau emang ingin denger tausiah kayak semacam ceramah-ceramah yang ceramah-ceramah penting, ya itu nggak harus nyantri. Dengerin YouTube pun dapat gitu loh. Nggak harus nyantri. Lah kadang mereka tuh ada yang tak tanyain pas nyantri itu, paham gak? Paham nafsu ini apa nafsu enggak, sorof enggak. Tapi ketika tak tanyain, lah kamu nyantri buat apa? Golek berkai kiai, sama yang penting itu paham yang kira-kiranya perlu. Nah, paham yang kira-kiranya perlu kan nggak harus nyantri eman-eman gitu kan. Nah seharusnya kan yang utama-utama itu dipelajari. Kalau menurut aku nyantri bertahun-tahun itu kan buat mempelajari bahasa Arab biar kita itu paham, paling tidak paham. Ya itulah kita bisa menafsirkan hadis lah ibaratnya, atau mungkin Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Menurut Saman gimana? itu mungkin karena apa Omongannya siapa? Waalaikumsalam. mungkin itu karena dawuhnya para kiai itu kan biasanya dawuh kayak gini, wis yang penting itu ngaji, paham nggak paham yang penting ngaji, nanti dapat barokahnya kiai gitu kan. Nah langsung zaman sekarang anak-anak itu kan kayak menyepelekan kayak gitu loh, nyepelein kayak halah nanti juga dapat barokahnya kiai kan, yang penting ngaji gitu kan. Tapi mereka kan nggak mau berusaha gitu. Pokoknya yang penting budal ngaji, mbok ikut nggak tahu itu tidur mau apa ngerjain tugas apa enggak, itu kan pokoknya ngaji gitu. Paham apa nggak paham pokoknya ngaji gitu. Iya. Kalau beda sama santri zaman dulu itu kan dibilangin kayak gitu, Tetap semangat ya. itu tetap mau berusaha, mau mutolaah, mau belajar. Oke, bisa masuk. Tapi kalau seperti itu menurut sampean kira-kira perlu nggak ada inovasi terbaru, mungkin cara belajar di pesantren itu gimana gitu? Atau mungkin dibiarin kayak gitu sampai kapanpun gitu? Ya enggak, jangan dibilang kayak gitu. Gimana? Apa itu sebuah sistematika pembelajaran yang sakral yang nggak bisa diapa-apain, yang nggak bisa diubah, yang nggak bisa mengikuti zaman misalnya? Kalau dia nggak mau belajar, itu kan
jalannya kan salah ya. Masa masih dapat, menurut saya itu masa masih dapat barokah. Iya. Barokah kan juga tergantung dianya. Iya, tadi Jadi kan apa? aku tanya, apakah pendidikan di pesantren itu perlu, kira-kira perlu ada pembaharuan nggak sih? Atau dibiarin kayak gitu aja? Pembelajaran kayak Iya, kayak sistemnya itu. apa? Ya kayak misalnya kiai terus berdawuh bahwa Oh, gitu. ya. Atau mungkin ada, ayo semangat santri harus kayak gini gitu. Ya. Nah, kan apa harus ada perubahan atau emang ya udah lah, yang penting nanti insya Allah dapat barokah atau tetap kayak gitu. Apa kiai dawuh kayak gitu kan menunjukkan kita juga harus tetap berusaha gitu. Iya, tapi Ya kan nggak sih? maknanya kan kadang tersampaikan berbeda. Menurut pandangan anak-anak gitu. Iya. Potong. Ya udah, sebagai penutup, sebagai pertanyaan terakhir. Itu sampean sebagai orang yang pernah nyantri, ada pesan khusus ya buat orang-orang Orang-orang, atau mungkin anak yang mau nyantri dan lain sebagainya? pesan saya untuk anak-anak itu kalian harus, meskipun di pondok pesantren kan udah di apa ya mas, Udah ada aturan yang ketat. ya udah ada- dijaga pergaulannya, tapi kalian tuh harus tetap harus menjaga pergaulannya karena tidak Menjaga semua diri santri sendiri. ya tidak semua santri itu ya apa mas, terjamin. terjamin lah, pasti ada nakalnya, pasti ada kekurangannya mereka. Jadi kalian juga harus apa, menjaga pergaulan tadi, menjaga diri sendiri tadi, karena banyak ya santri dari rumah dia itu baik soalnya apa, karena Niatnya. pendidikan dari orang tuanya itu dia baik gitu, tapi dia masuk pesantren malah apa, Menjadi-jadi. iya, jadi anak yang nakal gitu karena salah pergaulan itu. Jadi kita harus menanamkan prinsip pada diri masing-masing, Ya dimanapun kita berada. baik itu lagi di pesantren maupun di luar, itu kita tetap punya kesempatan untuk melakukan hal yang buruk. Jadi pesantren hanya punya aturan yang berusaha untuk meminimalisir kita untuk berbuat yang tidak baik. Tetapi untuk keleluasaan dan pilihan itu tetap ada pada diri kita masing-masing. Udah cukup sekian ngobrol santai bareng adik, ini cuman temu kangen saja. Jadi kalau nggak ada yang penontonnya juga nggak apa-apa, santai aja. Saya nggak nyari penonton, saya cuman ya sekedar bikin konten santai, ngobrol santai yang mana bisa didokumentasikan, karena kita biasanya ngobrol santai itu tidak didokumentasikan, cuman ya satunya tiduran, satunya duduk ngobrol santai kemana-mana kayak gitu. Lah ini saya ingin ada salah satu obrolan santai yang didokumentasikan aja kayak gitu aja, nggak jauh dari itu. Mau bermanfaat mau nggak tahu ya, semoga aja sih tetap bermanfaat meskipun cuman kayak gitu. Cukup sekian konten kali ini, semoga menghibur, bermanfaat. Salam apa nggak tahu. Assalamualaikum dari